Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam renungan harian Lilin Kecil. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami anak-anakmu mau mendengarkan renungan tentang firman-Mu. Tolong kami untuk dapat mendengar dan mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan renungan kita hari ini dari Galatia 1 ayat 3. Bunyinya, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ada seorang tokoh bernama Tokichi Ishii. Ia bukanlah nama dari seorang misionaris yang melayani Tuhan di penjuru dunia. Bukan pula nama seorang pengkhotbah besar yang mempunyai banyak pengikut. Ia hanyalah seorang penjahat kejam yang hidup di Jepang pada awal abad ke-19. Suatu kali, ia melakukan kejahatan, tetapi ada orang lain yang dituduh melakukan kejahatan tersebut. Padahal, pelakunya adalah Tokichi Ishii. Ketika Tokichi dipenjara untuk kasus yang lain, ia mendengar kabar bahwa orang yang tidak bersalah itu dijatuhi hukuman berat atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Awalnya, Tokichi senang. Ini berarti dia akan bebas dari hukuman. Namun, ternyata di dalam hatinya masih ada sedikit rasa keadilan. Tokichi lalu mengaku bahwa ialah yang bersalah, namun tidak ada yang percaya. Bahkan pengadilan saat itu memutuskan bahwa Tokichi tidak bersalah. Tokichi sangat sedih. Di mana-mana biasanya penjahat akan berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, Tokichi berusaha mati-matian membuktikan bahwa ia yang bersalah. Akhirnya, perjuangannya berhasil. Pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah itu. Nah, adik-adik, saat di penjara, ada misionaris dari Skotlandia bernama Caroline MacDonald dan Miss West rutin mengirimi Tokichi makanan dan sebuah Injil. Tokichi lalu mulai membaca Injil tersebut. Dia mulai membaca kisah pengadilan dan eksekusi Yesus. Nah, perhatiannya tertuju pada kalimat dari Lukas 23 ayat 34. Bunyinya, dan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini mengubah hidup Tokichi. Ia lalu bertobat setelah membaca perkataan Tuhan Yesus tersebut. Sebelum hukuman dilaksanakan, Tokichi bertemu dengan misionaris yang memberikannya Injil dan mengatakan, damai yang saya terima ini begitu luar biasa sehingga mengubah penjara menjadi seperti istana. Sungguh luar biasa ya adik-adik, sebuah Injil yang tipis mampu membuat penjahat kejam bertobat. Melalui firman Tuhan, Tokichi Ishii benar-benar telah bertemu dengan Tuhan yang hidup. Dia telah melihat kemuliaan Allah melalui kisah Tuhan Yesus. Sekarang, dia sudah mengenal Tuhan. Nah adik-adik, kehidupan seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya terus berubah menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, adik-adik harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan dan mau untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Maka hidup kita tiap harinya akan berubah. Dosa akan terasa tidak nyaman dan melakukan hal yang benar terasa menyenangkan. Sekian renungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbing dan tuntun kami agar kami mampu hidup setia sampai akhir hayat kami. Tegur kami jika kami melakukan hal-hal tidak berkenan di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati.